Ingat Allah, ingat Rasulullah, cinta sirah, hidup barakah insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum friends. My name is Swati. We meet again in my sister channel, Channel Maisha. Today, my sister want to a storytelling about Isra Mi'raj. Halo teman-teman, nama saya Mei. Jumpa lagi di channel saya, Channel Maisha. Di video ini, saya akan menyampaikan sirah nabawiyah yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj adalah peristiwa satu malam yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam 27 Rajab. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada suatu malam yang sangat hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Rasulullah saat itu sedang menginap di rumah sepupunya, yaitu Ummu Hani binti Abu Thalib. Hai orang yang sedang tidur, bangunlah, sapa Jibril. Kemudian Rasulullah diajak keluar dan ditunjukkan hewan buruk. Hewan buruk ini mirip kuda, tapi sedikit lebih kecil dan memiliki sayap. Rasulullah kemudian naik buruk dan diajak pergi menuju Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, teman-teman, buruk melaju sangat cepat. Dan tahu-tahu Rasulullah bersama malaikat Jibril sudah sampai. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Selesai sholat, Rasulullah dibawakan 3 minuman yang berisi air, khamar, dan susu. Nah, teman-teman, coba tebak, kira-kira Rasulullah memilih yang mana ya? Dan ternyata Rasulullah memilih susu. Karenanya malaikat Jibril berkata, Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda, Muhammad. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah
untuk menuju langit dengan menggunakan Mi'raj. Mi'raj adalah tangga yang sangat tinggi, dipancangkan di atas batu Yakub. Dengan tangga itu, Rasulullah naik ke langit ke-7. Nah, teman-teman, pada saat perjalanan Isra Mi'raj, ada satu jin ifrit yang berusaha mengejar Rasulullah dan malaikat Jibril. Namun, malaikat Jibril mengajarkan satu doa kepada Rasulullah, sehingga saat doa itu dipanjatkan, obor yang dibawa jin ifrit padam dan jin itu jatuh ke tanah. Boom! Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan banyak malaikat. Semua malaikat tersebut tersenyum, kecuali satu malaikat, yaitu malaikat Malik, penjaga neraka. Selain itu, Rasulullah juga bertemu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam sangat senang jika ada ruh manusia beriman yang lewat. Sebaliknya, dia akan sedih dan muram kalau ada ruh manusia kafir dan murtad yang lewat. Kemudian Rasulullah pun ditunjukkan isi neraka, api yang berkobar-kobar. Di dalamnya Rasulullah melihat ada orang-orang yang berbibir mirip unta. Mereka memakan api berbentuk batu, mengeluarkannya dari duburnya dan memakannya lagi, begitu terus-menerus. Siapa mereka? Tanya Rasulullah sambil bergetar. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Selain itu, Rasulullah juga bertemu dengan orang-orang yang perutnya membesar dan diinjak-injak segerombolan unta gila. Kata malaikat Jibril, mereka adalah para pemakan riba. Mereka meminjamkan uang dan meminta pengembalian dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian Rasulullah melihat orang-orang yang di hadapannya ada daging yang bagus dan lezat, serta daging yang buruk lagi busuk. Tapi orang-orang itu memilih memakan daging yang busuk. Siapakah mereka? Tanya Rasulullah. Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan yang tidak halal. Selepas mengunjungi neraka, Rasulullah dibawa ke langit kedua. Di sana
Rasulullah menjumpai Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang sangat tampan sekali. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Allah memuliakan Nabi Idris dengan mengangkat derajat beliau. Rasulullah bertemu dengan seseorang yang sangat gagah di langit kelima. Beliau adalah Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Rasulullah kembali bertemu dengan Nabi Musa. Di sana juga terlihat seseorang yang sedang duduk di singgasana menuju surga, yaitu Baitul Makmur. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah diajak masuk surga. Di sana dia bertemu dengan gadis yang berbibir merah. Dan dia berkata, "Saya milik Zaid bin Haritsah." Rasulullah pun mengabarkan berita ini kepada Zaid bin Haritsah. Setelah itu, Rasulullah diajak ke langit ketujuh ke hadapan Arasy dan bertemu Allah. Di sana, Rasulullah menerima perintah untuk umatnya menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu Nabi Musa. Beliau berkata, "Bagaimana dapat engkau mengharapkan umatmu untuk sholat 50 kali sehari semalam? Kembalilah kepada Allah dan mintalah agar jumlah sholat itu dikurangi." Rasulullah pun kembali ke Arasy dan memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengurangi menjadi 40 kali dalam sehari. Namun, ketika turun dan bertemu Nabi Musa, Rasulullah kembali disuruh untuk memohon pengurangan. Begitu terus-menerus, Rasulullah naik turun ke langit ketujuh untuk memohon keringanan sampai akhirnya menjadi kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ketika kembali diminta memohon pengurangan, Rasulullah menjawab, "Tidak, aku malu kepada Allah." Kemudian Rasulullah kembali turun ke bumi dan kembali ke Mekah dengan mengendarai buruk. Menjelang fajar, Rasulullah membangunkan Ummu Hani dan seluruh keluarganya. Beliau menceritakan pengalamannya Isra dan Mi'raj. Rasulullah juga berkata akan mengabarkan peristiwa ini ke orang banyak.
nih sangat khawatir ketika Rasulullah beranjak akan keluar rumah. Beliau menarik jubahnya dan berkata, "Ya Rasulullah, jangan ceritakan peristiwa ini ke orang-orang. Nanti mereka menganggap engkau berdusta dan mereka akan menghinamu." Rasulullah pun tersenyum dan menjawab, "Demi Allah, aku akan tetap mengatakannya." Kemudian Rasulullah berangkat untuk mengabarkan peristiwa Isra Mi'raj ini ke banyak orang. Nah, teman-teman, demikian kisah Rasulullah ketika Isra Mi'raj dan menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 kali sehari. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah Kita harus sholat tepat waktu ya. ya, betul sekali Mahathir, hebat. Hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika masuk waktu. Karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Semoga dari kisah ini dapat menambah keimanan kita ya. Amin. Ingat Allah, ingat Rasulullah, cinta sirah, hidup barokah, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.